Lah nek sampai ada menteri yang begitu, gak siap nanggung risiko, yuk ganti aja. Pesan untuk Pak Prabowo ini. Lah mereka bekerja digaji dari uang rakyat, pajak rakyat, mendapat fasilitas, disediakan staf khusus dan sebagainya. Masa berani buat program ingah-ingi. Oke ini agendan aneh. Wow, Begawan ini rada kaget ini, rada terkejut ini. Saya nyimak dua hasil survei dari lembaga kredibel soal jajak pendapat pada kepercayaan masyarakat ke pemerintah sekarang. Ya, Litbang Kompas dan Indikator Politik itu membuat survei soal kepercayaan publik pada pemerintahan Prabowo Gibran. Ini urung mlaku loh, kena seminggu loh. Hanya beda selisih waktu survei. Hasil beririsan ini bila disurvei Litbang Kompas, tingkat kepercayaan mencapai 84,1%. Sementara di indikator politik tembus 85,3%. Ya, ini mau diakui atau tidak, hasil ini menggambarkan perasaan masyarakat kayaknya loh, warga Indonesia ini wis gamang move on. Wis wegah mikir pilpres wingi. Pilpres wagu. Megah gitu loh. Makanya bila menilik hasil survei, prosentasenya ya jelas gak disangka. Iso tekan semono ini menurut analisa Begawan aja. Ingat loh, ini tingkat kepercayaan beda dengan tingkat kepuasan. Ya apapun masyarakat harus percaya dengan pemimpin yang baru. Wong resmi udah dilantik jadi presiden. Ya percaya, nara percaya repot nanti. Beda dengan tingkat kepuasan. Kita belum bisa mengukur tingkat kepuasan sebab pemerintah kan sebenarnya belum jalan, baru seminggu. Itu pun dikurangi dengan gojlokan retret di Gunung Tidar. Habis bar dilantik. Para pejabat negara jalani retret sampai seminggu. Sampai minggu lah, minggu kemarin ini baru Senin Selasa. Otomatis Senin itu baru bekerja jauh nonton kantor. Nah bila ada survei yang merilis kepuasan pemerintah Prabowo, ya malah aneh nih, menurut Begawan aneh, lucu lah. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya Begawan senang banget caranya seperti ini. Baguslah bila ya rakyat secara umum menilai kemampuan pemimpin kita akan membawa ke arah yang lebih baik. Oh Begawan dukung. Ini modal yang bisa dipakai untuk merilis kebijakan-kebijakan pro rakyat yang akhirnya akan mensejahterakan rakyat. Hanya saja pertanyaan pentingnya ini ya, apakah faktor itu murni kepercayaan pada Prabowo Gibran atau turut serta di dalamnya adanya pengaruh pada Pak Jokowi yang kemarin memimpin 10 tahun. Nah modal kepercayaan yang tinggi itu mengandung konsekuensi yang nggak ringan loh. Bisa tak sebut ini. Contohnya itu, dengan persentase tinggi itu rakyat bucin sama Prabowo Gibran. Tingkat kepercayaan tinggi ini kemudian sering melenakan atau memabukkan atau membutakan. Basa Jawa ini saat ini lagi sayang-sayangnya sama Pak Jokowi. Maka pengaruhnya ke pemerintahan selanjutnya ya masih percaya itu. Lalu beda lagi kalau pas lagi sayang-sayangnya malah ditinggal kan beda lagi. Nah, kuncinya ya ada di Pak Prabowo sendiri sebenarnya. Apakah dengan tingkat kepercayaan tinggi ini jadi modal penting buat mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat? Nah, sebagai kontainer politik, modal penting ini tidak akan dipakai apa-apa sebenarnya. Untuk apa? Jangankan dimanfaatkan mengeluarkan kebijakan yang didukung mayoritas rakyat. Itu 100 hari ke depan aja lah. Dikalkulasi Begawan ini tidak akan ada kebijakan yang cukup signifikan yang akan dikeluarkan Pak Prabowo kok untuk kepentingan rakyat kok. Termasuk makan siang gratis, sarapan gratis. Nah signifikan pada apa? Yang pada harapan kita semua loh. Wong-wong cilik, wong-wong sing uripe ya apa enenge, ada kesederhanaan, tidak akan terpengaruh hasil survei itu. Untuk mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting ya paling-paling mulai Januari 2 Januari tahun depan lah itu akan segera dilaksanakan program makan bergizi
Ya paling itu saja nih. Yang kelihatannya berpihak pada rakyat mung perkara muadiang gitu. Hanya itu loh. Ini saya bukan nyinyir loh ini. Prediksi bisa tidak tepat. Itu ya bisa saja. Bukan asal ngomong ini Begawan. Tidak sekedar gacok jeplak ini bukan. Apalagi asal bicara soal negatif tentang Pak Prabowo pemerintahnya. Ini bukan Begawan ini asal benci. Enggak. Saya tetap mendukung Pak Prabowo. Tapi kan analisa penting untuk nalar yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ada banyak loh basis argumentasi. Bila modal besar kepercayaan ini, hasil survei loh ini, tidak jadi penguat pemerintah. Ya kita tahu lah bagaimana presiden dan wakil presiden kita ini. Apakah mereka punya karakter mendengar aspirasi? Ini yang kita lihat, kita pertanyakan. Apakah mereka orang-orang yang tahu gimana cara mendengar aspirasi? Ojo-ojo ramudeng, ojo-ojo malah do dibungkem, kritikan habisin, malah gitu. Nah meski Gibran ini anak Jokowi. Ya padannya itu jauh sekali padannya itu. Kesamanya itu jauh sekali. Nggak sama lah. Dalam soal menangkap atau mengolah aspirasi publik nggak sama, jauh, perbedaannya jauh. Mengolah aspirasi untuk diolah jadi sebuah kebijakan itu jauh. Jokowi itu jelas jauh lebih unggul, apalagi pengalaman Gibran menjadi pemimpin, durasinya nggak lama. Itu pun selama jadi wali kota pembelajarannya nggak begitu teruji karena semuanya tersedia. Jaluk bapaknya kayak nyoh tanpa perjuangan. Ya tadi sebabnya bapaknya masih presiden, orang tengah mati loh. Sehingga semua program yang dia jalankan itu ada cawe-cawe dari APBN. Ini mungkin yang menyebabkan Gibran jelas jauh berbeda dengan Jokowi. Ya, termasuk jauh juga dengan wali kota yang lain. Nah, sementara buat Pak Prabowo, mau dibantah apapun, dia itu sejak kecil hidup dalam situasi serba nyaman. Anak orang kaya, anak begawan ekonomi Indonesia. Tempaan di militer zaman muda membuat mentalnya makin tangguh. Jadi menantu presiden lagi juga. Tapi sama sekali tak membuatnya jadi suka mendengar omongan orang. Lawang dia tumbuh dan dewasa selalu didengar orang kok. Perintah-perintah orang kok. Berkeluarga dan kemudian berstatus menantu Pak Harto sebagai presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, jelas kondisinya makin berjarak dengan rakyat. Anak-anak milenial Gen Z mungkin nggak paham maupun tidak banyak tahu bagaimana Orde Baru dulu. Orang ngerti. Ya termasuk Gibran ya ramudeng. Ya tentu ada positif dan negatifnya lah. Sejarah atau buta sejarah itu. Di satu sisi menguntungkan sehingga bisa jadi memperbesar tingkat kepercayaan pada pemerintahan Prabowo Gibran karena orang ngerti waktu Orde Baru itu kayak apa. Yang ngertinya sekarang Pak Prabowo baik jadi presiden dan dipercaya, itu aja. Ini analisa Begawan loh ya. Nah coba kita sekarang lihat ini isu-isu apa atau kebijakan semacam apa yang sudah mulai muncul untuk melihat nih apakah pemerintah mendengar suara publik. Mengapa ini penting? Ya gen ketok nyambung lah paling tidak. Rakyat bengoke apa, teriak-teriaknya apa, ngeritiknya apa. Ya pemerintah harus mengeksekusi kebijakannya apa. Nah di konteks ekonomi misalnya yang banyak disuarakan rakyat mengenai lemahnya atau rendahnya daya beli masyarakat. Perbankan malah ngakon masyarakat ndang banyak yang belanja supaya ekonomi berputar. Nah, duitnya rene blojo apa. Nah, apa yang sudah coba dijalankan pemerintah ini? Belum ada itu loh. Atau misalnya ini banyak PHK di berbagai perusahaan. Nah, kita belum mendengar di sektor tenaga kerja mau bagaimana ini. Kalau banyak PHK ini. Begawan ngeri tuh melihat situasi kondisi Indonesia tuh ngeri. Dolar sudah tembus 16.000. Para menteri masih baru menjabat lah, anyar udah berpengalaman, terus wakai ra umum. Jangankan mikir kebijakan. Lah wong sing belum ngerti bakal ngantor ning ngendi, singkatane apa. Untuk apa mobil apa ora, karyawannya piro, stafnya berapa, sih bingung kok kerjaannya apa.
Nah, di periode awal begini ini, saat pemerintahan baru Prabowo Gibran ini, memang kapasitas presiden yang sementara banyak membackup isu-isu di masyarakat. Seperti yang kemarin sudah disampaikan Pak Prabowo misalnya ini. Isu pilotnya Sritek. Wah, timbul termasuk pembegawaan sampaikan itu. Presiden minta agar jangan sampai ada PHK. Jangan tergesa-gesa PHK. Dan Pak Prabowo mengirimkan 4 menteri untuk mencari solusi. Nah, masalahnya yang kesulitan itu bukan hanya Sritek loh. Dan kepala negara nggak bisa merespon perkejadian, ora iso kabeh ditangkep. Meski mencikapi secara global kabeh loh. Bagaimana penanganannya? Wah, pusing. Apa kebijakan pemerintah pada buruh-buruh yang di PHK perusahaannya? Selain di Sritek loh. Ada ratusan ribu nih pengangguran baru karena dampak PHK di berbagai perusahaan yang pilot, bangkrut dan sebagainya. Dan bakal merembet ke kondisi kemiskinan baru karena orang tidak kerja. Para buruh itu banyak yang sudah berkeluarga loh. Anak-anak mereka juga masih pada sekolah. Meski sekolahnya gratis, apa anak-anak itu kuat mental berangkat sekolah tanpa uang jajan, orang sarapan. Ya toh. Kalau jauh orang numpak motor atau numpak angkot dan sebagainya, ya pasti ada biaya yang banyak. Nah, para menteri harus ngasih masukan ini. Solusinya apa ini? Jangan hanya pasrah nunggu arahan Pak Presiden. Presiden juga butuh masukan sama aja. Makanya penting untuk menyuarakan kesulitan permasalahan masyarakat kepada pejabat. Paling tidak kepada Presiden yang nyampe itu. Yang tak nilai lumayan gerak cepat itu ya Bang Ara itu. Marwarar eksodus dari PDI Perjuangan itu. Itu Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Itu wes nyumbang lahan 2,5 hektar buat mengeksekusi program 3 juta rumah. Wah, ya segera di rumah ya wes nunggu aja lah masih dapat rumah nanti. Lambo itu didol apa gratis nggak tahu, disewakan. Nah, ada Pak Menteri Agama Kiai Nazarudin juga langsung mengevaluasi tentang pelaksanaan haji tahun ini. Wah, wes pokoknya Kementerian Agama melu-melu untuk penyelenggaraan haji. Tapi bagaimana dengan menteri lainnya? Berlipatnya jumlah menteri dibandingkan sebelumnya. Nah, semestinya ya membuat kebijakan-kebijakan strategis segera dijalankan. Meniru 2 kementerian perumahan dan agama ini. Bukan malah saling bergantung, saling menunggu, pasif. Orang nyambut gawe, mau tanggal 6 ngerti gajian. Wah, cilok. Nah, dengan mayoritas menteri yang berasal dari kabinet Jokowi, titipan atau turunan atau warisan, idealnya pemerintah bisa segera beraksi. Kan sudah berpengalaman, minimal 5 tahun atau 10 tahun seperti Menteri Keuangan dan sebagainya. Kemendikdasmen kemarin sudah bicara kalau sedang mengevaluasi tentang ujian nasional, lalu kurikulum merdeka, dan juga zonasi, sistem zonasi. Ya, apakah akan diterapkan lagi atau tidak, ya tidak tahu itu. Tentang, ya itu tadi kurikulum merdeka dan sistem zonasi. Nah, modal tingkat kepercayaan publik yang tinggi, seperti hasil survei, 2 lembaga survei itu harus berkorelasi dengan kemampuan para menterinya. Bukan Pak Prabowo-nya. Karena Pak Prabowo genah masyarakat percaya dia sudah jadi presiden. Setiap kantor, setiap rumah sudah pasang fotonya Pak Prabowo, percaya jadi presiden. Tapi kemampuan menteri-menterinya ini apakah bisa merealisasikan atau menggambarkan tentang tingkat tingginya survei kepercayaan itu? Hanya saja loh, dalam episode ngompol pas kapan itu ya, ada 10 menteri yang malah bikin gaduh. Orang cetok itu. Menimbulkan polemik dan malah disorot negatif oleh masyarakat. Serta dapat teguran dari sekretaris kabinet Mayor Teddy Indrawijaya di WA semua itu. Ya, muga-muga wae lah, semoga saja teguran itu orang marahi kapok Lombok. Kapok baleni meneh itu kapok Lombok namanya. Kapok tapi diulangi lagi. Jangan seperti itu. Dadi salah kedaten nanti. Nah, sebab teguran sekretaris kabinet ini
secara tidak langsung loh, ditujukan pada Menteri Desa dan Pembangunan Wilayah Tertinggal. Janjannya cuma satu menteri, itu Pak Yandri Susanto. Nah, sebab menteri dari PAN itu memakai kop surat kementerian buat acara pribadi haul ibunya. Lawang tugas jadi menteri belum dijalankan, wes mikir keuntungan buat diri sendiri atau keluarganya. Ya, tapi kasus ini kan jelas kesalahan human error itu. Semoga tidak gawe menteri-menteri yang lain baperan itu. Lantas minggring, ingah-ingih, nggak berani mengeluarkan kebijakan, tidak segera gerak cepat. Ya akhirnya ngopo gaji wong nganggur itu. Lah nek sampai ada menteri yang begitu, gak siap nanggung risiko, yuk ganti aja. Pesan untuk Pak Prabowo ini. Lah mereka bekerja digaji dari uang rakyat, pajak rakyat, mendapat fasilitas, disediakan staf khusus dan sebagainya. Masa berani buat program ingah-ingih. Oke ini agendan aneh. Jadi menteri, wakil menteri aja. Itu ya supaya masyarakat paham tentang apa yang terjadi di negara kita, masalah ekonomi, politik dan sebagainya, terutama kinerja para menteri kabinet Pak Prabowo Gibran. Salam kawan, salam ngobrol. Dadah.